Apa judul korbannya Bapak Ibu? Delila mendapatkan rahasia Simson. Coba kita lihat ayatnya. Hakim-Hakim 16 ayat 5 sampai dengan 7. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk mendukannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Satu raja masing-masing memberikan 1.100 uang perak. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Kalau seandainya saudara punya cewek pacar yang ingin mengikat saudara, yang ingin mencelakakan saudara, dan saudara memberikan rahasia saudara, itu adalah laki-laki bodoh. Dan rupanya Simson ini bodoh. Masaan yang mengikat dia dikasih tahu rahasia aja. Ya, lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang-orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menjergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti seorang lain manapun juga. Padahal sebenarnya kalau sudah cewek nyari kelemahan saudara, tinggalkan itu Bapak Ibu. Jangan seperti Simson dibohongi Delila. Ia udah tahu cewek akan mencelakakan, masih aja tuh. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang-orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lunsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti seorang lain. Jadi Simson ditanyain sebenarnya lebih dari 3 kali. 3 kali ditanyain itu masih bohong Bapak Ibu. Yang ketiga, dia berkata, kalau aku rambutku, jadi rupanya dia rambut itu seperti rambut gimbal. Rambutnya itu diikat-ikat, dikepang. Dikepang yang banyak gitu Bapak Ibu. Jadi ada 7 kepang ya. Kalau kamu bisa menenun rambutku dan kemudian memakukannya pada patok, maka aku akan menjadi lemah. Sudah mendekati rahasia aja. Tapi saudara, sekali lagi saya ingatkan, ini cewek yang jahat. Masaan mencari kelemahannya Simson untuk diikat. Rupanya Simson juga rada bodoh. Masa cewek akan mencelakakan dia? Masih aja dijawab. Jadi rupanya Simson memang luar biasa kuat, tetapi otaknya kecil. Rada-rada ini itu lalit. Tetapi apa yang terjadi setelah 3 kali ditanya, 3 kali Simson berbohong, lalu Delila mengeluarkan tipu dayanya, mengeluarkan yang terbaik daripada dia. Dia merengek. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dia menangis berhari-hari, dan lewat tangisan air mata buaya di bawah Ibu, sehingga Simson akhirnya tergerak hatinya dan rasanya hampir mati. Jadi benar-benar ini rajon gombal yang luar biasa di Bapak Ibu. Hampir mati. Jadi sakitnya bukan hanya di sini, sakitnya juga di sini. Haleluya. Ini hampir mati. Coba kita lihat rayuan terakhir dari Delila. Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku
aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Jadi rupanya Delila ini mata duitan, karena memang sudah dijanjikan oleh raja-raja Filistin, raja-raja kota Filistin, bahwa kalau kamu bisa membujuk Simson, mengetahui rahasianya, maka setiap kami masing-masing memberikan 1.100 uang keping perak. Oh, itu mahal itu Bapak Ibu, besar itu Bapak Ibu. Ini baru masing-masing. Raja-raja itu banyak, itulah sebabnya Delila akhirnya tergoda. Dan akhirnya dengan rayuannya, dengan bujuknya, dengan tangisannya, dengan air mata buayanya, akhirnya walaupun dia pernah mengalami 3 kali dibohongi oleh Simson, tetapi akhirnya Simson bisa dibujuk sampai mau mati saja. Akhirnya dia mengeluarkan rahasianya, dia membongkar rahasianya, dan inilah menjadi akhir dari kekuatan Simson. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, hati-hati. Kalau saudara juga punya pasangan, jangan sampai saudara bodoh seperti Simson, sampai dikorek segala kelemahan saudara. Ini bukan niat baik ini Bapak Ibu, ini niat jahat. Karena apa? Pertanyaan dari Delila adalah, bagaimana kamu bisa diikat? Bagaimana kamu bisa ditundukkan? Itu kan pertanyaan yang mencelakakan, benar Bapak Ibu? Nah, itulah dia. Rupanya cinta buta banget ini si Simson Bapak Ibu. Dan rupanya benar-benar karena saking cintanya, merengek-rengek Delila, akhirnya dia bongkar semua rahasianya. Dan inilah kemudian menjadi malapetaka bagi Simson. Itulah sebabnya bagi kita juga hari ini, mari saudara juga harus hati-hati dalam pergaulan saudara. Lihat pasangan saudara, karena Alkitab juga berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Dan apa kemudian terjadi? Kita masuk pada bagian kedua. Simson digunduli. Pada saat digunduli itulah semua kekuatannya hilang. Dia bisa ditundukkan karena Allah telah pergi daripada Simson. Coba kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai dengan 20. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin itu menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi Simson bisa dibujuk sampai tidur Bapak Ibu. Tapi saudara perlu tahu, dalam konteks kisah ini sebenarnya bukan tidur saja, tetapi setengah mabok. Dari mana saya tahunya bahwa itu setengah mabok? Karena tempat tinggal Simson dan Delila itu berdekatan. Simson tinggalnya di Zoar, itu di bukit, sedangkan Delila di lembah, itu lembah Sorek. Itu adalah penghasil anggur terbaik di Israel sampai saat itu. Jadi kalau saudara berkesempatan ke Israel, minta anggur terbaik, mintalah yang dari Sorek atau dari Zoar. Saudara akan dapatkan yang terbaik anggur di Israel. Jadi ini tempat penghasil anggur. Dan kebiasaan orang Filistin adalah mabok-mabok karena penghasil anggur terbaik. Jadi sebenarnya Simson adalah tidur setengah mabok. Itulah sebabnya bisa dicukur gundul kepalanya tanpa sadar. Coba kalau saudara tidur, megang rambut saudara juga mungkin saudara bisa terbangun. Berapa Ibu? Tapi kalau saudara mabok, ditonjokin juga nggak kerasa. Jadi Simson inilah tidur dalam pangkuan dia Delila tengah mabok. Jadi dicukur. Dan pada saat dicukur inilah pantangan nazir dari Simson hilang dibuat Delila. Pantangannya apa Bapak Ibu? Nggak boleh dicukur rambutnya. Sebenarnya ada satu lagi pantangan yang seringkali dilupakan orang Kristen adalah dia tidak boleh minum anggur. Itu pantangan yang kedua. Karena mamanya dilarang minum anggur. Karena ketika ibu sedang hamil, maka apapun yang dimakan oleh ibunya akan juga diterima oleh anak dalam kandungannya. Termasuk juga kalau ibu-ibu juga lagi hamil, jangan ngerokok. Kalau ibu-ibu sedang hamil merokok, maka bayi saudara sudah ngerokok sejak dalam kandungan. Ya itulah gawatnya. Benar Bapak Ibu. Bahkan juga ketika seorang ibu sedang hamil, maka perasaannya atau kalau dia mengalami stres, maka stresnya juga akan dialami oleh bayi dalam kandungannya. Itulah sebabnya ibu-ibu sedang hamil selalu dokter berkata, ibu sukacita senantiasa, berbahagia, jangan stres. Benar? Iya. Karena apa yang dialami oleh ibu itu akan masuk kepada bayinya. Itulah sebabnya bapak-bapak, ketika istri saudara sedang hamil, jaga perasaan istri saudara. Jangan sampai stres, nanti anak saudara nanti akan gampang stres. Saya kemarin baca juga di internet ada satu yang menarik. Kenapa orang-orang Yahudi, anak
anak-anak mereka pinter-pinter. Ternyata pada saat wanita Yahudi sudah diketahui sedang hamil, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan semua soal-soal matematika. Si ibu yang sedang hamil tadi belajar kembali matematika, ngerjakan soal matematika. Kenapa bisa demikian? Supaya katanya anaknya jenius sejak dalam kandungan belajar matematika. Itu benar, saya baca di internet, Bapak Ibu. Itu penelitian doktor dari seseorang, benar. Jadi terdapat ada anak Yahudi pintar-pintar karena pada saat ibunya sedang hamil, ibunya belajar kembali matematika. Ada ibu-ibu melakukan hal demikian, lagi hamil belajar matematika. Tetapi ada satu lagi, ini saya lakukan. Pada saat istri saya hamil, saya baca suatu buku, katanya anak itu sudah bisa mendengar musik. Maka ketika bayi dalam kandungan itu diperdengarkan musik, maka anak saudara menjadi punya otak yang kompleks dan menjadi anak yang jenius. Dan itu saya lakukan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat istri saya sudah hamil, kelihatan gitu, Bapak Ibu, maka ada Walkman ada di perutnya gitu. Di perut istri saya tahu gitu. Karena dari bacaan gitu, dan bener adanya itu jenius, ada saya itu jenius, Bapak Ibu. Nilainya aja hampir 100 semua. Ya, saudara bisa coba yang mana aja lah. Lagi hamil dengarkan suara musik Walkman atau belajar matematika. Ya, karena itulah bagi kita hari ini suatu pengajaran bahwa ketika istri saudara sedang mengandung, saudara, ya, apapun yang ibu-ibu lakukan itu akan transfer kepada bayi saudara. Hal yang sama juga dengan Simpson, Bapak Ibu. Mamanya Simpson sejak dia dikandung dilarang minum anggur. Jadi Simpson sudah dilarang minum anggur sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya juga ini juga menjadi pengajaran bagi kita. Saudara juga kalau suka mabuk-mabuk, jangan juga ketika lagi hamil saudara suka minum-minum. Nanti anak saudara juga mabuk juga di dalam perut. Seperti Simpson juga, bukan hanya dia tidak boleh dipotong rambutnya, tetapi mamanya juga dia tidak boleh minum anggur. Supaya apa? Benar-benar Simpson benar-benar dikuduskan untuk Tuhan, menjadi nazir Allah yang bebas dari mabuk-mabuk dan juga bebas dari dipotong rambutnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Simpson dikalahkan pada saat dia tidur. Hal yang sama juga pada saat Hawa diciptakan Allah, pada saat Adam sedang tidur atau Adam dibuat tidur. Itulah sebabnya berbahaya kalau saudara tidur dengan wanita yang bukan istri saudara. Karena apa? Pada saat saudara tidur, disitulah saudara akan dikalahkan. Karena wanita itu berkuasa terhadap pria pada saat dia tidur. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, dari ayat inilah muncul istilah kalau orang masih jomblo berkata, tulang rusukku masih hilang. Ya, karena dari ayat ini. Karena apa? Karena jodohnya adalah tulang rusuknya. Itu gitu, Bapak Ibu. Dan dari sini juga ada satu rahasia lagi, bahwa pada saat Allah menciptakan wanita, bahasa aslinya itu berbeda pada saat Allah menciptakan laki-laki. Pada saat Allah menciptakan laki-laki dari debu tanah, sedangkan pada saat Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuk dan diciptakan secara seni, secara keindahan. Dan itulah dampaknya hari ini, Bapak Ibu. Laki-laki rada-rada jorok gitu, Bapak, dari debu tanah, sedangkan wanita bersih, rapi, indah. Iya, karena dari proses penciptaannya demikian. Ya, itulah sebabnya kalau saudara lihat kamar anak laki-laki saudara bandingkan dengan kamar anak perempuan saudara, bedanya bagaikan langit dan bumi. Kamar anak laki-laki saudara itu kayak kapal pecah, celana di mana, ada gantung ini, gantung segala macam. Tapi anak perempuan saudara itu resik, rapi gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari proses penciptaannya sudah demikian. Itulah sebabnya hal-hal keindahan selalu dikaitkan dengan wanita. Ya, saudara ke salon atau kemana pasti wanita. Atau kalau ada laki-laki setengah wanita. Tapi memang kejahatan. Iya, itulah sebabnya kalau bapak-bapak ingin tampil rapi, tanya istri saudara. Jadi ketika saudara tanya istri saudara, maka istri saudara akan memberikan nasihat bagaimana tampil yang indah. Dasinya, jasnya pas, matching. Jangan yang aneh-aneh gitu, Bapak Ibu. Kalau cowok berpakaian bukan berdasarkan matchingnya, cocoknya, tetapi enak dipakai atau tidak. Itu aja. Benar kan, Bapak-bapak ya? Enak dipakai. Masalah mau cocok kan, yang matching kan, nggak ada urusan. Baju saya, badan saya, terserah kamu mau lihat apa. Tapi kalau ibu-ibu, dia punya cita rasa keindahan. Itulah sebabnya kalau bapak-bapak ingin tampil rapi, ingin tampil indah, tanya istri saudara, cocok nggak mah? Cocok nggak dasinya? Cocok nggak jasnya? Cocok nggak bajunya? Cocok nggak segala macam? Jadi ibu-ibu memang punya nilai keindahan. Kenapa?
Karena pada saat diciptakan juga, diciptakan dari tulang rusuk, dan diciptakan itu berdasarkan keindahannya Allah. Sedang pada saat laki-laki diciptakan dari debu tanah, itulah sebabnya rada kotor laki-laki, rada jorok gitu. Alia, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi Bapak Ibu, Delila. Ya, dikatakan tadi bahwa Samson sampai hampir mau mati rasanya. Jadi dia merasa kelelahan. Dan memang benar, arti Delila itu adalah orang yang melelahkan. Itulah sebabnya anjuran saya, kalau saudara punya putri, jangan kasih nama Delila. Karena Delila artinya lah orang yang melelahkan. Bisa setengah mati nanti suaminya, seperti Samson. Amin. Cukuplah Samson saja yang mati kelelahan. Dan itu juga karena kebodohan dari Samson. Masa ditanya rahasia kekuatan yang dikasih tahu? Itu pertanyaan untuk menjebak dia, pertanyaan untuk mengikat dia, pertanyaan untuk mencelakakan dia, dibocorin. Karena itulah juga bagi kita hari ini, mari kita juga harus penuh iman supaya kita tidak juga mengalami kebodohan seperti yang dialami oleh Samson. Amin Bapak Ibu. Jadi Delila itu artinya apa? Orang yang melelahkan. Itulah sebabnya Samson kehilangan istirahatnya. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara kita bisa mengalami hal kemenangan, hal kuasa, hal kekuatan seperti Samson kalau kita mau istirahat pada Yesus. Istirahat pada apa? Pada kaki Yesus, dekat kaki Yesus. Karena pada kaki Yesuslah segala musuh telah dikalahkan. Segala musuh telah Allah Bapa letakkan di kaki Yesus. Jadi di kaki Yesuslah semua musuh, penyakit, resesi, keterikatan, setan, semua di telapak kaki Yesus. Itulah sebabnya bagi kita orang Kristen yang mau istirahat dekat kaki Yesus, maka saudara akan mengalami semua musuh kita telah dikalahkan oleh Yesus, dan saudara mengalami kemenangan atas musuh-musuh. Amin Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk istirahat kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini dalam versi bahasa Indonesia. Bisa tampilkan versi bahasa Inggrisnya? I will give you rest. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Itu versi bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi saudara, kita diundang untuk istirahat pada Yesus. Kenapa Yesus mengundang kita istirahat pada Yesus? Karena Yesus telah mengerjakan semuanya, selesai di atas kayu salib. Supaya apa kita istirahat? Supaya kita bisa menikmati semua karya salib Yesus secara penuh, secara sempurna di dalam kehidupan kita. Dan itu juga menjadi rahasia kemenangan hidup kita. Kita akan mengalami seperti Maria, duduk dekat kaki Yesus, istirahat pada kaki Yesus. Hasilnya, dia memilih satu bagian yang terbaik, dia memilih satu bagian yang perlu, dan apa yang dia punyai tidak bisa diambil oleh siapapun. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika saudara duduk dekat kaki Yesus seperti Maria, maka saudara akan mendapatkan satu hal yang perlu, bagian yang terbaik, dan apapun yang ada pada saudara tidak akan bisa diambil oleh siapapun juga. Maka saudara akan terpelihara sempurna. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, rahasia kemenangan dalam kehidupan orang Kristen, duduk istirahat pada kaki Yesus. Itulah rahasia untuk hari ini hidup kita mengalami terus kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia berapa hari Bapak Ibu? 6 hari. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-7, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah istirahat. Tetapi banyak kali orang Kristen tidak melihat rahasianya, rahasia istirahatnya. Kenapa? Pada hari yang ke-7, Allah bukan saja istirahat, tetapi Allah apa Bapak Ibu? Memberkati hari itu, menguduskan hari itu. Itulah sebabnya kalau kita orang Kristen ingin diberkati, istirahatlah pada hari ke-7. Dikuduskan, istirahatlah pada hari ke-7. Disitulah rahasia untuk kita diberkati, untuk kita dikuduskan. Kapan hari ke-7 itu Pak? Itulah hari Minggu. Dan hari ini saudara datang istirahat pada harinya Tuhan, pada istirahatnya Tuhan, maka saudara bisa berharap hari ini saudara diberkati, hari ini saudara dikuduskan kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Apa untungnya Pak untuk dikuduskan? Ketika hidup saudara kudus, ketika pekerjaan saudara kudus, ketika keluarga saudara kudus, maka setan yang najis tidak bisa menjamah keluarga saudara. Setan yang najis tidak bisa mengganggu keluarga saudara. Itulah sebabnya ketika Tuhan menguduskan saudara, itu artinya proteksi yang sempurna dari Allah menjaga saudara dari segala setan-setan yang ingin merusak kehidupan saudara. Itu juga makna dari perpuluhan. Kenapa perpuluhan Pak? Banyak kali orang berpikiran perpuluhan itu adalah beban. Oh salah itu. Perpuluhan itu adalah cara Allah agar setiap kita punya kekayaan, punya pekerjaan, punya uang, dikuduskan supaya setan tidak bisa menjarah harta milik kita. Karena dikatakan dalam Roma, jika roti sulung dikuduskan,
maka adonannya akan dikuduskan. Jadi ketika saudara memberikan perpuluhan, itulah roti sulung saudara, dan itu akan menguduskan 90% lagi harta milik saudara. Sama juga dengan penyerahan anak, sama. Anak saudara juga perlu dikuduskan. Kalau tidak, maka anak saudara menjadi terkutuk. Kenapa menjadi terkutuk? Karena sejak dalam kandungan, bayi itu sudah terkutuk. Sejak Hawa jatuh dalam dosa, terkutuklah kamu, hai perempuan, engkau akan mengalami sakit demikian banyak pada saat hamil dan pada saat melahirkan. Itulah sebabnya bayi dalam kandungan awalnya adalah terkutuk. Tetapi ketika saudara menyerahkan anak saudara, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, maka bayi saudara, anak saudara bukan lagi terkutuk, tapi telah dikuduskan. Dan ketika telah dikuduskan, maka setan tidak bisa mengganggu anak-anak saudara. Jadi perpuluhan untuk apa? Menguduskan harta milik saudara supaya setan tidak menjara, dan anak saudara juga dikuduskan supaya setan tidak mengganggu anak-anak saudara. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya penting sekali kita dikuduskan supaya setan tidak punya kesempatan untuk menjarah harta milik kita, untuk menjarah kehidupan kita. Dan kenapa Simson kehilangan segalanya? Karena Delila. Karena Delila itulah yang merusak semua syarat dari nazir Allah. Syarat dari nazir Simson. Apa tadi nazirnya Simson Bapak Ibu? Pertama, dia tidak boleh dipotong rambutnya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh minum anggur. Dan pada saat Simson berjumpa dengan Delila, kedua syarat tadi hilang oleh Delila. Kenapa bisa hilang? Karena Delila adalah gambaran dari anggur. Sebab Delila berasal dari lembah Sorek. Coba kita tutup khotbah kita dengan Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Sorek dalam bahasa Ibrani artinya adalah anggur terbaik. Jadi Delila berasal dari anggur terbaik. Padahal apa? Simson dilarang minum anggur. Nyatanya dia malah jatuh cinta kepada gambar anggur. Itulah sebabnya syarat nazirnya telah dilanggar. Yang kedua, Delila membuat dia tidur dalam pangkuannya, membuat dia mabok. Dan pada saat itulah digunduli kepalanya Bapak Ibu. Nah, syarat nazir kedua dilanggar. Apa itu Bapak Ibu? Tidak boleh dipotong rambutnya. Itulah sebabnya pada saat Delila inilah Bapak Ibu, semua kekuatan Simson menjadi hilang. Bukan hanya hilang kekuatannya Bapak Ibu, dia kemudian dipukuli. Bukan hanya dipukuli, dia juga dipenjara. Bukan hanya dipenjara, bahkan dia juga menjadi penggiling gandum di penjara. Udah kayak sapi gitu Bapak Ibu, mutar-mutar. Matanya sudah cungkil, dia mutar-mutar penggiling gandum seperti sapi Bapak Ibu, seperti hewan Bapak Ibu. Jadi benar-benar dilecehkan Simson ini. Kenapa? Karena dia sudah melanggar dua syarat nazirnya Allah. Pertama, tidak boleh dipotong rambutnya. Yang kedua, dia tidak boleh minum anggur. Dan hasilnya, dia kehilangan segalanya. Tetapi bagi kita hari ini, saudara boleh pernah kehilangan segalanya, tapi hari ini percaya kepada Yesus, di dalam Yesus, maka kita kembali istirahat dalam Allah, maka kembali kita mengalami kekuatan, maka kita kembali mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu istirahatlah dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, supaya segala kuasa, segala mujizat, segala kemenangan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.